Pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didik, apa tugas pendidik dalam mendidik anak, dan apa yang menjadi tujuan dalam mendidik anak. Pedagogik menurut saya adalah sebuah ilmu yang mempelajari proses, tujuan, dan manfaat dari pendidikan untuk manusia agar menjadi makhluk yang memiliki relasi dan bertanggung jawab dengan Tuhan, manusia, alam, dan dirinya sendiri, juga untuk menumbuhkan kedewasaan dalam berbagai hal. Pedagogik merupakan ilmu yang bersifat otonom yang mana dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan pendidikan, di mana merupakan strategi atau gaya mengajar yang sesuai dengan passion guru. Nah, yang mana secara teoritis pedagogik adalah menelaah karya-karya para ahli, atau secara praktisnya adalah praktek secara langsung. Menurut saya, pedagogik adalah segala usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk membimbing peserta didik yang lebih muda untuk memaksimalkan potensi diri secara kognitif atau kemampuan nalar dan ilmu pengetahuan, maupun dari sisi karakter agar menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut saya, pedagogi itu adalah ilmu pendidikan atau ilmu pengajarannya. Sementara, pedagogik adalah mendidik, mengantarkan, atau membimbing seseorang untuk mencapai suatu tujuan baik di masa depannya. Contohnya, memiliki rasa tanggung jawab dan tumbuh menjadi seseorang yang dewasa pada diri sendiri, Tuhan, manusia lain, dan juga alam. Terdapat pula perbedaan antara pedagogi dengan pedagogi. Nah, kalau pedagogi adalah ilmu pengajaran atau ilmu pendidikan, sedangkan pedagogik merupakan sifat pedagogi atau sifat yang mendidik. Nah, maka perbedaannya adalah pedagogi merupakan ilmunya, sedangkan pedagogik merupakan isi dari pedagogi. Menurut saya, perbedaan antara pedagogik dan pedagogi yakni pedagogik lebih menitik beratkan kepada pemikiran bagaimana cara mendidik seorang anak. Sedangkan pedagogi berarti pendidikan yang mana lebih menekankan kepada praktek atau kegiatan yang membimbing anak. Pedagogik adalah landasan teori tentang pendidikan. Lebih jauh lagi, pedagogik hanya berbicara pada tataran teori bagaimana anak yang dididik dapat mencapai tujuannya. Sedangkan pedagogi merupakan perwujudan dari pedagogik itu sendiri. Dalam artian, pedagogi merupakan praktek dari pedagogik. Karena kompetensi pedagogik merupakan modal awal seorang guru dalam mendidik muridnya, yang mana juga dapat menentukan tingkat keberhasilan proses pengajaran dengan baik. Kompetensi pedagogik memang wajib dipahami oleh para calon guru, khususnya mahasiswa calon guru, dikarenakan ya hal ini akan mengukur kemampuan mahasiswa saat menjadi guru nanti dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik yang dikuasai oleh seorang guru jugalah yang akan dapat menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran dari peserta didik tersebut. Karena dalam bidang pendidikan sendiri, khususnya yang diperuntukkan untuk guru, kompetensi pedagogik merupakan keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam melihat karakteristik siswa dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, emosional, maupun intelektualnya. Nah, dalam kompetensi pedagogik ini, guru dituntut untuk dapat memahami peserta didiknya, serta memahami bagaimana memberikan pengajaran yang benar pada peserta didik. Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik wajib dipahami oleh para calon guru karena kemampuan kompetensi pedagogik yang dikuasai seorang guru
guru akan menentukan keberhasilan, proses, dan hasil pembelajaran anak-anak yang diajarnya. Calon guru adalah calon dari penentu masa depan anak-anak yang diajarnya, di mana nantinya calon guru akan mendidik anak untuk terarah pada masa depan yang lebih baik. Beberapa kompetensi pedagogik yang saya ketahui yakni guru harus menguasai karakteristik peserta didik gitu. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelas. Juga guru harus bisa memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif selama kegiatan pembelajaran di kelas. Guru juga harus dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama kepada peserta didik yang mungkin kekurangan secara fisik atau memiliki kelainan fisik. Terus juga guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan yang dilakukan seorang peserta didik dan juga mencari cara agar tidak terulang lagi penyimpangan tersebut gitu, mencari cara untuk mencegahnya gitu. Terus guru juga harus bisa membantu mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Yang terakhir juga saya mengetahui bahwa guru harus memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti kelas atau kegiatan pembelajaran tanpa harus merasa minder atau termarginalkan seperti itu. Pedagogi yang saya ketahui itu seperti guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Guru juga harus mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Jika relevan, guru juga bisa memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, guru juga harus melaksanakan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap, dan pelaksanaan aktivitasnya tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji dan membuat peserta didik merasa tertekan. Selanjutnya, guru mengkomunikasikan informasi baru sesuai, misalnya seperti materi tambahan yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. Selanjutnya, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari para peserta didiknya. Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik dan mempertahankan perhatian dari peserta didik ini. Yang selanjutnya, Guru harus mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri, agar semua waktu peserta didik dapat termanfaatkan secara produktif. Nah, guru juga bisa memanfaatkan audiovisual termasuk TIK ini untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, yang selanjutnya guru harus memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan, dan berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Guru juga harus mampu mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. Pengembangan kurikulum. Di dalam kompetensi pedagogik, dalam pengembangan kurikulum ini, guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. Guru memilih materi pembelajaran yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran, kedua tepat dan mutakhir, ketiga sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, yang keempat dapat dilaksanakan di kelas, dan yang kelima sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Dalam kompetensi belajar pedagogik, tentu guru perlu mengakuisisi atau memahami teori belajar dan prinsip-prinsip dalam pembelajaran yang mendidik. Nah, yang
Yang pertama, guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran melalui aktivitas yang bervariasi. Nah, guru dapat pula menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemampuan belajar peserta didik. Nah, lalu guru dapat menjelaskan akan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukannya tersebut, baik itu akan sesuai ataupun berbeda dengan rencananya. Lalu, guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses pembelajaran tersebut. Lalu, guru selalu memastikan tingkat pembelajaran maupun pemahaman terhadap peserta didiknya tersebut. Mata kuliah pedagogik ini merupakan modal awal kita sebagai calon guru nantinya. Nah, implikasi yang dapat saya terapkan dari mata kuliah pedagogik ini adalah mengenai kompetensi dasar pedagogik. Nah, salah satunya adalah mengenal karakteristik siswa, juga mengenal cara belajar atau metode bagaimana nanti kita akan mengajar nantinya. Nah, ini tuh merupakan modal awal kita sebagai calon guru nantinya, dan juga seperti yang kita tahu bahwa pedagogik merupakan cara atau proses kita mengajar sesuai dengan passion kita. Terima kasih. Yang menjadi salah satu concern saya di dunia pendidikan Indonesia saat ini adalah yaitu berdasarkan pengalaman pribadi saya memiliki adik berkebutuhan khusus, di mana kalau misalkan dia pergi ke sekolah negeri umum seperti biasanya itu terkadang masih sulit gitu. Sulitnya mengapa? Terkadang untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya itu guru kadang belum mengerti bagaimana cara menghadapi anak-anak seperti ini gitu. Ada mungkin yang gampang terdistract, anak-anak seperti ini tuh gampang terdistract gitu kan. Terus bagaimana caranya mereka mengembalikan fokus anak-anak seperti ini gitu untuk mengikuti pembelajaran lagi. Dan terkadang guru-guru juga di sini masih gampang kesal gitu untuk menghadapi anak-anak seperti ini. Maka dari itu kompetensi pedagogik ini sangatlah wajib banget dipahami oleh para calon guru agar nantinya guru-guru bisa menangani anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini gitu. Terus juga mungkin solusi lainnya adalah para calon guru sebelum menjadi guru ini diberi bekal yang cukup untuk mereka siap menghadapi anak-anak seperti ini, karena anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki hak yang sama untuk bersekolah di sekolah manapun, khususnya sekolah negeri umum seperti anak-anak biasanya. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!